Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Nunung Siti Sukaisi, dosen Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Medang dalam mata kuliah Anatomi dan Fisiologi yang merupakan bagian dari ilmu biomedik dasar. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sistem pernafasan. Adapun tujuan pembelajaran dari pokok bahasan sistem pernafasan adalah diharapkan setelah selesai pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur dan fungsi sistem pernafasan, mampu menguraikan fungsi sistem pernafasan secara sistematis, dan mampu menunjukkan struktur sistem pernafasan dengan benar. Kita mulai dengan struktur sistem pernafasan secara garis besar. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa sistem pernafasan dari luar itu dimulai dari hidung. Kemudian nanti masuk ke dalam faring. Di sini ada organ yang namanya faring yang merupakan sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Yang selanjutnya di sini ada epiglotis yang fungsinya adalah sebagai katup yang bisa menutup dan membuka pada saat kita bernafas atau pada saat kita menelan makanan. Kemudian di sini ada laring. Laring itu terdiri dari hyoid bone atau tulang hyoid, kemudian thyroid cartilage atau tulang rawan tiroid, dan tulang rawan cricoid. Kemudian dilanjutkan ke bagian bawah, di sini adalah trachea. Dan setelah trachea ada percabangan, dan percabangan ini dinamakan bronchus. Titik percabangan di sini ini dinamakan carina. Dan bronchus itu akan terbagi menjadi cabang-cabangnya lagi seperti ini. Ini adalah namanya bronchiolus. Nah, sistem pernafasan bagian atas dalam tubuh manusia dibedakan biasanya menjadi dua, sistem pernafasan bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian atas itu tadi sudah saya sebutkan dimulai dari hidung sampai dengan bronchus. Jadi sistem saluran nafas bagian atas itu dari mulai hidung, faring, laring, trachea, dan juga bronchus. Setelah itu tentu saja akan masuk ke dalam sistem pernafasan bagian bawah yang dimulai dari bronchiolus. Dan terakhir adalah di ujung-ujung bronchiolus ini terdapat alveolus, sehingga saluran nafas bagian bawah itu terdiri dari bronchiolus, bronchus, dan paru-parunya itu sendiri. Nah, kita tadi sampai dengan bronchiolus. Selain bronchiolus, dari mulai hidung sampai dengan bronchiolus, kita mengenal dua sistem pernafasan yang ukurannya cukup besar, yaitu paru-paru. Kita mempunyai dua paru-paru atau dalam bahasa Inggrisnya lung. Di sini ada right lung, kemudian di sini ada left lung atau paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, kemudian kita juga selain mengenal organ utama dalam sistem pernafasan yang terdiri dari sistem pernafasan bagian atas atau dan bawah, juga kita mengenal organ-organ lain yang mendukung sistem pernafasan. Di mana kita tahu bahwa yang membatasi sistem pernafasan itu di sini ada yang namanya clavikula. Jadi bagian apex paru-paru itu ada di clavikula, baik clavikula kiri maupun clavikula bagian kanan. Kemudian bagian bawahnya di sini base of the lung atau basis daripada paru-paru itu dibatasi oleh diafragma. Jadi bagian atasnya adalah oleh clavikula, sementara bagian bawahnya adalah diafragma yang membatasi antara rongga toraks dengan rongga abdomen atau rongga dada dengan rongga perut. Ini dibatasi oleh diafragma. Nah, inilah secara garis besar organ yang menyusun sistem pernafasan. Selain organ utama, juga ada organ-organ lainnya yang mendukung. Kemudian kita akan melihat satu persatu dari organ yang sudah saya sebutkan tadi, di mana
kita akan mulai dari hidung. Hidung itu dibatasi menjadi 2 rongga, yaitu di pembatasnya di sini adalah nasal septum. Jadi hidung itu ada lubangnya kiri dan kanan. Nah, yang membatasinya itu dinamakan nasal, bagian tengahnya. Kemudian kita juga di bawah hidung di sini ada maxillaris. Ini adalah tulang yang cukup keras. Teman-teman bisa meraba, silakan bagian bawah daripada hidung, lubang hidung kita itu di atas bibir itu adalah maxilla. Itu berupa tulang yang menyangga dari hidung. Nah, kemudian hidungnya sendiri itu terdiri dari hyalin cartilago atau tulang rawan hyalin. Silahkan dipegang ujung hidung yang lembutnya. Nah, itu adalah merupakan tulang rawan yang bisa bergerak, masih bisa bergerak-gerak, tidak terlalu kaku. Dan di atasnya itu ada nasal bone. Ini tulang hidung dan ini lebih keras daripada hyalin cartilage. Nah, kemudian kita masuk ke atasnya, di atas sini, kemudian di sekitar alis, itu adalah namanya sinus frontalis atau frontal sinus. Kemudian di sini juga ada yang namanya sphenoidalis. Ini di sekitar ujung mata kita. Dan di sini juga terdapat tulang-tulang yang lainnya, ya, dan yang termasuk ke dalam sinus itu kita menyebutkannya namanya paranasal atau sinus paranasal atau sinus yang ada di sekitar nasal. Ini adalah bagian-bagian dari hidung. Kemudian kita juga bisa melihat di gambar yang seperti ini. Di sini kita ada melihat bahwa yang termasuk ke dalam sinus itu mana saja. Tadi sudah disebutkan sebelumnya, di slide sebelumnya. Ini kita mengenal ada sinus frontalis. Kemudian di sini ada sphenoidalis, ya. Kemudian juga di sini terdapat ethmoidalis, ya. Dan itu adalah sinus-sinus yang menyusun dari sistem pernafasan kita. Kemudian kita akan melanjutkan dari hidung. Ya, dari hidung tentu saja kita akan masuk ke organ yang lebih dalam, yaitu di sini ada yang namanya faring. Faring itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang langsung berhubungan dengan hidung, ini namanya adalah nasofaring. Nah, ini ada nasofaring. Di sini merupakan sinus yang berhubungan langsung dengan hidung. Yang selanjutnya adalah orofaring. Orofaring itu merupakan faring yang bersambung atau lanjutan dari mulut. Dan yang terakhir adalah laringofaring. Sesuai namanya, berarti laringofaring ini adalah kelanjutan dari orofaring yang nanti akan langsung menyambung ke organ yang di bawahnya, yaitu laring. Sehingga dinamakan ini adalah laringofaring. Jadi saya ulangi bahwa faring itu terdiri dari nasofaring, kemudian orofaring, dan laringofaring. Di sini, di orofaring, di bawah orofaring itu terdapat epiglottis. Nah, epiglottis ini sebetulnya berupa katup, di mana epiglottis ini akan menutup saluran pencernaan, pada saat kita bernafas. Dan dia akan menutup ke arah saluran pernafasan, ke arah laring pada saat kita menelan. Jadi pada saat kita menelan, ini dari mulut, misalnya kita mengunyah kemudian menelan, ini akan masuk ke esofagus. Nah, secara otomatis si laring ini akan menutup ke arah sistem pernafasan, sehingga makanan yang kita kunyah kemudian kita telan tidak masuk ke sistem pernafasan, tetapi masuknya ke sistem pencernaan. Nah, ini adalah fungsi dari epiglottis dan merupakan bagian dari faring. Yang selanjutnya dari faring
kita akan masuk ke laring. Tadi sudah sebutkan bahwa laring ini terdiri di sini di bawah, maksud saya di bawah daripada faring. Nah, di laring ini itu terdiri dari 3 struktur tulang rawan, di mana tulang rawan di sini ada yang kerasnya yaitu tulang hyoid. Nah, kemudian di sini ada tiroid, tulang rawan tiroid, dan di sini ada tulang rawan cricoarytenoid, dan di sini ada cricoid, tulang rawan cricoid maksud saya. Di sini dilindungi oleh ketiga tulang rawan tadi, karena selain di sini ada organ yang termasuk organ laring yang termasuk ke dalam sistem pernafasan, juga di sini terdapat organ sistem endokrin, yaitu kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid yang letaknya di sini. Nah, untuk saluran di dalamnya itu tentu saja masuk ke dalam sistem pernafasan yang dinamakan dengan laring, di mana laring tersebut yang dilindungi oleh ketiga tulang rawan yaitu hyoid, kemudian arytenoid, dan cricoid, itu di dalamnya terdapat pita suara. Nah, ini adalah pita suara atau vocal cord yang fungsinya adalah untuk memproduksi suara. Jadi suara yang kita hasilkan itu karena ada getaran di vocal cord atau pita suara. Nah, ini adalah pita suara. Ketika ada udara yang keluar dari sistem pernafasan, itu akan menimbulkan getaran pada pita suara ini dan akhirnya akan menimbulkan suara. Setelah laring, kita akan lanjutkan ke bagian yang lebih bawahnya, yaitu trachea. Nah, ini adalah bagian trachea, tentu saja di bawah laring. Kurang lebih letaknya adalah di sekitar leher kita. Laring itu letaknya di depan, dan esofagus yang merupakan saluran pencernaan itu letaknya di belakang laring. Laring ini sama merupakan tulang rawan atau kartilagu yang berbentuk seperti cincin atau C-shape. Jadi dia berbentuk huruf C atau cincin sebelah, dan di dalamnya itu ada lumen atau lubang yang berfungsi nanti dalam keluar masuknya udara. Nah, itu adalah trachea. Jadi trachea ini dilindungi oleh tulang rawan, dan selain melindungi juga trachea ini agar bentuknya tetap tidak membesar dan mengecil seperti esofagus yang lebih fleksibel. Dari trachea kita akan melanjutkan. Nah, ini secara garis besar ini adalah laring, kemudian ini adalah trachea, dan kemudian nanti dari trachea itu akan bercabang menjadi bronkus. Nah, ini adalah bronkus kanan, kemudian ini adalah bronkus kiri. Ini bronkus kanan dan ini bronkus kiri. Nah, setelah bronkus itu ada cabang-cabangnya lagi yang dinamakan dengan bronchiolus. Nah, sampai dengan bronkus itu merupakan saluran nafas bagian atas, dan dari mulai bronchiolus nanti sampai dengan alveolus itu adalah saluran nafas bagian bawah. Nah, itulah penjelasan mengenai bagian-bagian dari sistem pernafasan bagian atas dan sistem pernafasan bagian bawah. Setelah kita mengetahui secara garis besar organ-organ sistem pernapasan yang terdiri dari saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah, kita akan melihat ke organ secara spesifikasinya yang mendukung organ sistem pernapasan tersebut, di mana tentu saja sistem pernapasan terdiri dari saluran-saluran dari mulai hidung sampai dengan bronchiolus. Nah, di hidung itu terdapat lapisan-lapisan atau sel-sel yang mempunyai peranannya masing-masing, di mana secara garis besar sel-sel yang mendukung organ sistem
pernapasan itu terdiri dari yang pertama adalah sel yang dinamakan dengan sel yang ada yang mengeluarkan atau menghasilkan mukus atau cairan, dinamakan dengan goblet cell. Nah, ini adalah goblet cell, di mana sel ini apabila ada partikel atau zat-zat atau benda asing yang masuk ke saluran napas kita, itu akan mengeluarkan mukus atau cairan, sehingga partikel atau zat asing tersebut akan dibungkus atau akan dilindungi oleh mukus tersebut, dan akhirnya nanti akan dikeluarkan melalui proses batuk atau bersin atau dengan mengeluarkan cairan itu sendiri. Kemudian selain itu juga ada sel epitelium bersilia. Artinya sel ini merupakan sel yang ada bulu-bulu atau rambut-rambut halusnya. Jadi bulu-bulu atau rambut-rambut halus ini yang nantinya akan menggerakkan partikel atau zat asing yang sudah dibungkus oleh mukus untuk agar bisa keluar dari saluran nafas, karena itu merupakan partikel yang tidak dibutuhkan oleh sistem pernafasan. Nah, pada hidung itu bisa dilihat sendiri bahwa silianya sangat kasar, sehingga di hidung itu biasanya bukan disebut dengan silia, tetapi dinamakan dengan rambut ya, karena bentuknya sudah lebih besar daripada silia. Nah, di organ sistem pernafasan yang lebih dalamnya seperti di faring, laring, trachea, bronchus, bronchioles itu juga terdapat bulu-bulu halus yang dinamakan silia karena ukurannya yang sangat kecil, tetapi bentuknya tetap adalah rambut atau silia. Nah, kemudian di hidung, saya kembali lagi ke hidung, itu akan terlihat jelas rambut-rambut hidungnya, di mana bulu-bulu hidung ini mempunyai fungsi, yaitu yang pertama adalah memfiltrasi atau menyaring partikel-partikel besar, sehingga apabila kita menghirup nafas dan ternyata udara yang ketika kita bernapas maksud saya, dan udara yang terhirup itu tidak bersih, maka akan disaring oleh bulu-bulu yang ada di hidung. Selain itu, bulu-bulu yang ada di hidung juga akan berfungsi untuk melembabkan. Jadi fungsi dari bulu hidung itu juga selain menyaring atau memfiltrasi udara yang kotor, juga akan melembabkan daripada udara yang masuk ke dalam tubuh manusia atau paru-paru. Nah, kemudian setelah itu makanya akan berbeda ketika kita bernapas melalui hidung dan mulut. Itu memang ketika inspirasi bagusnya melalui hidung, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru itu adalah udara yang sudah disaring. Nah, bagaimana kalau partikelnya halus? Nah, partikelnya halus itu akan tetap masuk ke dalam saluran nafas, tetapi kita mempunyai yang namanya tadi goblet cell, di mana goblet cell ini yang nanti akan membungkus partikel yang tidak dapat disaring oleh bulu hidung, itu akan dibungkus oleh mukus yang dikeluarkan oleh sel goblet. Kemudian mukus itu akan digerakkan keluar ke arah luar, jadi dari dalam ke arah luar oleh sel epitel bersilia. Jadi nanti akan digerakkan mukus-mukus ini keluar dan akhirnya bisa keluar, baik itu berupa cairan, misalnya pada saat ada cairan yang keluar dari nafas, itu artinya ada partikel yang besar masuk ke dalam saluran nafas kita, ataupun pada saat kita batuk atau bersin. Kemudian di sini kita lihat bahwa saya sudah sebutkan sel daripada yang mendukung organ sistem pernafasan itu terdiri dari sel epitel bersilia, kemudian sel goblet, dan kemudian nanti kita itu terdapat di seluruh saluran dari mulai hidung sampai dengan bronchioles. Nah, di bronchioles ini ujungnya itu ada yang dinamakan dengan alveolar. Nah, ini adalah alveolar atau
banyaknya disebut alveolus. Nah, alveolus ini yang nanti dimana akan terjadinya proses pertukaran gas. Jadi ketika udara masuk ke dalam sistem pernafasan dari atmosfer, kita menghirup udara, itu akan masuk ke hidung, kemudian turun ke faring, kemudian ke laring, ke trachea, masuk ke bronchus, dari bronchus masuk lagi ke bronchiolus, dan akhirnya akan berkumpul di alveolus. Nah, itu adalah proses daripada yang namanya di sistem pernapasan itu adalah ventilasi. Proses keluar masuknya udara itu adalah ventilasi. Jadi ketika udara yang kita hirup itu ada masuk, kemudian kita keluarkan, nah proses masuk dan keluarnya udara itu namanya proses ventilasi. Di mana ventilasi itu melibatkan organ dari mulai hidung sampai dengan bronchiolus. Jadi proses keluar masuknya udara yang dinamakan ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi, atau inhalasi dan ekshalasi. Memasukkan udara dan mengeluarkan udara. Nah, kemudian setelah tidak hanya masuk dan keluar saja udara itu, tetapi dalam alveolar atau alveolus itu akan terjadi proses difusi, pertukaran zat. Zatnya apa? Tentu saja oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini adalah organ-organ yang berkoneksi atau berhubungan langsung dengan paru-paru, di mana dalam tubuh manusia kita tahu bahwa ada organ-organ yang saling bersinggungan, di mana di sini adalah paru-paru kanan dan kemudian paru-paru kiri, di sini bersinggungan langsung dengan jantung. Kemudian di sini ada aorta seperti sudah saya sebutkan di video sebelumnya atau di pokok bahasan sebelumnya tentang sistem kardiovaskuler. Kemudian di sini ada vena cava superior, vena cava inferior. Kemudian di sini ada clavicula, itu merupakan organ-organ yang mendukung atau saling berhubungan dengan, yang saling langsung bersentuhan dengan paru-paru. Ini kalau kita lihat dari arah samping, bahwa paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus. Lobus superior, middle, dan inferior, atau superior lobe, middle lobe, dan kemudian inferior. Dan kalau yang kiri itu hanya terdiri dari 2 lobus, yaitu superior lobe dengan inferior lobe. Nah, selain yang harus kita ketahui bahwa kita terdiri dari 2 paru-paru yang terdiri dari kanan 3 lobus, kemudian kiri 2 lobus, itu di sekitarnya terdapat yang namanya pleura. Nah, ini adalah yang saya tunjukkan. Ini adalah pleura yang letaknya di sekeliling paru-paru kita. Ya, jadi di sini ada yang namanya pleura itu ada yang visceralis, ini yang melindungi paru-paru bagian dalam. Kemudian ada parietalis. Nah, ini adalah parietalis. Di sini ada pleural cavity atau rongga pleura. Di antara pleura visceralis dengan pleura parietalis itu ada yang namanya rongga pleura. Nah, rongga ini atau pleural cavity, di mana pleural cavity ini di dalamnya terdapat cairan serosa yang fungsinya adalah sebagai pelumas atau bantalan ketika paru-paru itu mengembang dan mengempis. Nah, ini fungsinya seperti balon ya, ketika ada tekanan dia akan melindungi paru-paru yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ini juga secara garis besar bagaimana hubungan antara jantung dengan paru-paru. Dimana kemarin kita sudah mempelajari tentang sirkulasi darah ke paru-paru, bahwa darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan, kemudian darah itu adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2, itu perlu untuk dialirkan ke paru-paru, dan di sini akan dialirkan ke paru-paru baik kanan maupun kiri. Kemudian nanti di paru-paru itu akan terjadi proses yang kedua setelah ventilasi, yaitu difusi, pertukaran gas, di mana karbon dioksida yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh itu akan dikeluarkan, yaitu tepatnya adalah di alveolus, dan kemudian CO2 yang diperlukan oleh tubuh itu akan dimasukkan ke dalam
saluran darah, dan akhirnya nanti dari paru-paru itu akan dikembalikan darah yang sudah banyak mengandung oksigen ke paru-paru, dari paru-paru ke jantung. Nah, ini adalah darah yang sudah banyak mengandung oksigen karena sudah dilakukan pertukaran gas di paru-paru, yaitu yang namanya proses difusi yang terjadi antara alveolus dengan kapiler paru. Nah, ini adalah darah yang sudah banyak mengandung oksigen. Nah, ini adalah bentuk dari alveoli. Alveoli ini seperti ini, ya, seperti bola, di mana alveoli ini ada di setelah bronchioles itu ada yang namanya alveolar duct atau ductus alveoli yang menghubungkan antara bronchioles dengan alveolus. Kemudian di sini adalah yang bulatnya ini adalah merupakan alveolinya itu sendiri. Nah, ini adalah alveoli. Kemudian di sini ada kapiler paru atau pembuluh darah yang sangat kecil di paru-paru, dan disinilah terjadi proses difusi atau pertukaran gas antara CO2 akan dikeluarkan dan oksigen itu akan dipakai oleh tubuh kita. Nah, kemudian selain pleura, paru-paru juga mempunyai organ pendukung lainnya yang sangat berpengaruh dalam proses pernafasan, di mana di depannya ini paru-paru ada sternum. Kemudian di pinggir-pinggirnya, pinggir sternum itu ada ribs atau intercosta atau tulang iga, ya. Kita biasanya ini costae atau ribs atau tulang iga, dan diantaranya ini ada intercosta atau musculus intercosta. Jadi ada otot-ototnya. Jadi tidak sepenuhnya tulang saja yang ada di dada kita yang menduduki paru-paru, tetapi ini ada antaranya, yaitu dinamakan dengan musculus intercostalis. Nah, ini sementara ini adalah costae-nya atau ribs-nya, dan di depannya itu ada yang namanya sternum. Di belakang tentu saja ada vertebrae atau tulang belakang, yang ini nanti sudah dijelaskan sangat berhubungan dengan sistem persarafan, di mana kita ada vertebrae dari mulai cervical sampai dengan coccygeal, dan yang bersentuhan langsung dengan paru-paru itu adalah vertebrae atau tulang belakang thorax. Nah, ini adalah jenis-jenis ventilasi. Jadi dalam sistem pernafasan itu terdiri dari 4 proses. Yang pertama adalah ventilasi, yang kedua adalah difusi, yang ketiga adalah transportasi, dan yang terakhir adalah perfusi. Di mana yang pertama adalah ventilasi, seperti sudah saya sebutkan di awal, ini merupakan proses keluar masuknya udara. Jadi terdiri dari inspirasi dan juga ekspirasi. Atau inspirasi itu adalah masuknya udara dari atmosfer ke dalam paru-paru, dan ekspirasi itu kebalikannya, proses keluarnya udara dari paru-paru ke atmosfer. Sementara proses pernafasan itu sendiri itu biasanya terjadinya adalah seperti ini. Ini yang sebelah sini adalah inspirasi, di mana udara masuk ke dalam paru-paru, dan yang kedua adalah proses ekspirasi, udara keluar dari paru-paru ke atmosfer. Proses dari pernafasan dalam sistem pernafasan itu terdiri dari 3 proses. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi, proses ventilasi, kemudian yang kedua adalah difusi, yang ketiga transportasi, dan yang terakhir adalah perfusi. Pada ventilasi yang merupakan keluar masuknya udara, kita mengenal adanya pernapasan dada, mungkin pernapasan perut. Nah, apa bedanya dari kedua pernapasan ini? Yang pertama adalah pernapasan dada, di mana sangat terlihat jelas bahwa kalau pernapasan dada itu akan terlihat tulang rusuk atau costae atau ribs itu akan terangkat. Jadi pada saat kita menarik nafas, kemudian terlihat ada pergerakan tulang rusuk ke sternum yang mengakibatkan rongga dada itu menjadi membesar dan tekanan mengecil sehingga udara itu bisa masuk. Itu dinamakan pernapasan dada. Jadi secara kasat mata pernapasan dada itu bisa terlihat dari pergerakan costae dan sternum itu yang bergerak naik turun. Nah, itulah yang dinamakan dengan pernapasan dada. Nah, yang kedua adalah pernapasan perut, di mana pernapasan perut itu biasanya memang tidak terlihat pergerakan
pergerakan dari tulang rusuk atau costae maupun sternum. Karena di sini proses pembesaran dari rongga dada itu disebabkan adanya otot diafragma antara di sini yang terletak di sini ini melakukan kontraksi sehingga diafragma lebih mendatar yang mengakibatkan rongga dada membesar sehingga tekanan dalam rongga dada itu adalah kecil, maka udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, itulah yang dinamakan dengan pernapasan perut. Jadi bisa terlihat perbedaannya dari luar pun, itu bahwa kalau pernapasan dada itu terlihat pergerakan dari tulang-tulang dada atau tulang-tulang costae dan sternum. Kalau pernapasan perut itu tidak terlihat adanya pergerakan pada dada kita. Sehingga kalau misalnya dalam keadaan-keadaan tertentu kita membutuhkan dua pernapasan ini, tidak ada satupun misalnya yang lebih baik. Karena misalnya pada saat kita berbicara itu adalah yang atau bernyanyi atau pada saat kita melakukan penyajian, berorasi, itu hendaknya melakukan pernapasan perut. Karena pernapasan perut relatif itu tidak menimbulkan kelelahan, sehingga lebih panjang biasanya pernapasannya. Berbeda dengan pernapasan dada, di mana pernapasan dada karena di sini nanti akan terjadi pergerakan-pergerakan dada, baik tulang maupun ototnya, sehingga biasanya pernapasan dada ini mengakibatkan kita lebih mudah kelelahan. Kalau berbicara sering menggunakan pernapasan dada, itu kita akan mudah lelah ketika kita berbicara panjang dan lebar. Berbeda dengan ketika kita menggunakan pernapasan perut. Pada saat bernyanyi pun biasanya kita menggunakan pernapasan perut. Dilatih pernapasan perutnya agar bagus, sehingga suara yang keluar itu lebih bagus ketika kita menggunakan pernapasan perut. Dan biasanya lebih lama dan tidak menimbulkan kelelahan yang sangat. Proses daripada ventilasi ini sebetulnya tidak hanya inspirasi dan ekspirasi yang begitu saja, tetapi di sini kita harus tahu bahwa proses ventilasi mempunyai peranan penting dalam sirkulasi udara di dalam tubuh kita. Mengapa? Karena di sini kita mempunyai kapasitas. Paru-paru kita itu mempunyai kapasitas berapa sih bisa masuk dan keluar pada saat kita bernafas. Kita mengenal ada beberapa kapasitas dalam paru-paru. Yang pertama adalah volume tidal. Nah, ini volume tidal, di mana volumenya adalah 500 ml atau 500 cc. Apa itu volume tidal? Volume tidal adalah keluar masuknya udara ke dalam rongga dada, baik itu keluar maupun masuk, itu kurang dalam keadaan paru-paru istirahat. Artinya dalam keadaan biasa. Nah, kita seperti ini, tidak menarik nafas panjang, tetapi setiap saat kita bernafas, itu yang bisa masuk dan keluar itu sekitar 500 cc. Jadi 500 yang bisa keluar, 500 yang bisa masuk. Itu tanpa kita menarik nafas dalam. Dalam keadaan misalnya kita sedang melamun, itu sebetulnya udara bisa masuk ke dalam paru-paru kita itu kurang lebih 500 dan mengeluarkannya juga 500 cc. Itulah yang dinamakan volume tidal. Volume keluar masuknya udara dari dan keluar paru-paru dalam keadaan istirahat, kurang lebih 500 cc. Kemudian yang selanjutnya adalah volume cadangan inspirasi atau inspiratory reserve volume, di mana inspiratory reserve volume ini kurang lebih 3100 cc atau 3100 ml. Ini adalah volume cadangan inspirasi yang merupakan volume udara yang dapat masuk ke paru-paru saat inspirasi maksimal. Apa maksudnya? Pada saat kita menarik nafas, deep breathing, ya, kita tarik nafas kuat-kuat. Nah, udara yang bisa masuk ke dalam paru-paru secara maksimal itu namanya inspiratory reserve volume, kurang lebih 3100 cc. Jadi saat kita menarik nafas, tarik nafas secara maksimal atau secara dalam itu adalah bisa memasukkan udara sampai 3100 cc. Itu yang namanya dengan inspiratory reserve volume. Kemudian yang kebalikannya adalah expiratory reserve volume, di mana expiratory reserve volume ini adalah 1200 mm. Ini apa? Adalah volume udara yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru saat ekspirasi maksimal, tetapi tidak menarik napas dulu. Jadi ketika kita misalnya meniup balon,
Kita kan meniup balon tidak menarik nafas dulu ya. Kita misalnya tiup atau meniup apapun, nah itu adalah udara yang dikeluarkan dinamakan expiratory reserve volume, di mana volumenya adalah sekitar 1200 ml. Yang selanjutnya adalah kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi atau vital capacity itu banyaknya adalah 4800 ml. Ini adalah volume udara yang diinspirasi dengan upaya maksimum. Artinya ini merupakan penjumlahan dari inspiratory reserve volume, kemudian tidal volume, dan kemudian expiratory reserve volume. Sehingga jumlahnya di sini adalah 4800 cc. Yang selanjutnya adalah kapasitas residu fungsional. Adalah volume sisa udara setelah melakukan inspirasi dan ekspirasi. Jadi, udara yang dikeluarkan setelah inspirasi dan ekspirasi itu di dalam paru-paru tidak dibiarkan kosong, tetapi masih ada kapasitas residu atau residual volume. Ini yang residual volume. Berapa jumlahnya? Yaitu 1200 ml atau 1200 cc. Nah, itulah kapasitas dalam paru-paru kita yang sangat berpengaruh nanti bagaimana udara masuk itu sesuai tidak dengan kapasitas normal paru-paru yang dimiliki oleh manusia. Ketika ini ada pengurangan, berarti ada masalah di dalam sistem pernafasan kita, ya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru ini, ya, termasuk di dalamnya adalah ventilasi. Itu adalah yang pertama adalah tekanan di dalam paru-parunya sendiri, kemudian jaringan elastis paru-paru, apakah paru-parunya masih elastis atau tidak, kemudian tadi adalah surfaktan atau cairan yang di sekeliling paru-paru, kemudian kemampuan paru-paru dalam mengembang dan mengempis, dan itulah yang mempengaruhi dari proses ventilasi yang terjadi dalam sistem pernafasan kita. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan yang berhubungan atau berkaitan dengan ventilasi. Di antaranya adalah mungkin kita pernah atau sering mendengar atau menemukan orang-orang yang ngorok. Nah, ngorok dalam bahasa anatomi itu namanya snoring. Bagaimana ngorok itu terjadi? Jadi di sini ya, yang dinamakan ngorok itu biasanya terjadi apabila snoring atau ngorok tersebut kalau secara fisiologis itu kalau misalnya tidur pada saat seseorang tidur terlentang. Biasanya di sini akan mengakibatkan ngorok tersebut udara yang masuk ke dalam mulut maupun hidung pada saat tidur, kemudian di sini akan berkumpul atau berturbulensi, berputar-putar. Nah, inilah udara yang berputar-putar di sinilah yang mengakibatkan seseorang menjadi ngorok. Nah, bagaimana ngorok tersebut? Karena udara berputar-putar di sini sehingga udara tidak bisa masuk secara maksimal ke dalam saluran pernafasan atau saluran pernafasan yang lebih bawahnya. Sehingga diharap pada saat bangun misalnya, pada saat bangun biasanya orang tersebut merasa kelelahan, kemudian juga di sini kering tenggorokannya karena memang udara yang masuk ke dalam paru-paru itu tidak maksimal. Sehingga sebaiknya kalau orang yang ngorok itu dibangunkan saja, karena artinya ketika dia ngorok itu udara yang masuk ke dalam paru-paru tidak maksimal. Sehingga nanti proses metabolisme dalam tubuhnya juga tidak maksimal. Sehingga kalau misalnya kita yang mendapatkan orang yang ngorok, silakan dibangunkan saja agar dia bisa memperbaiki posisi tidurnya lebih baik lagi. Nah, ini adalah normalnya seperti ini ya. Jadi udara itu bisa masuk dengan lancar ke sini. Kemudian kalau misalnya di sini ada sumbatan atau obstruction, di sini juga akan mengganggu daripada sistem pernafasan kita, sehingga udara itu tidak bisa masuk ke dalam paru-paru secara maksimal, hanya sedikit saja. Nah, kalau misalnya secara keseluruhan misalnya terjadi sumbatan, misalnya sumbatannya ya oleh lidah yang jatuh ke belakang, itu tidak akan adanya udara yang masuk ke dalam paru-paru.
ya. Jadi ini adalah mekanisme dari snoring atau ngorok. Ini adalah gambar dari diafragma. Nah, diafragma itu bentuknya seperti ini. Ini diafragma kita, yang nanti bisa diafragma itu mendatar atau cembung pada saat kita melakukan proses ventilasi, inspirasi dan ekspirasi. Ini adalah gambar yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Ini adalah sama grafik tidal volume, kemudian expiratory reserve volume, kemudian inspiratory reserve volume. Nah, ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya juga. Nah, yang setelah proses daripada ventilasi, kita masuk ke dalam proses difusi, di mana difusi ini adalah proses pertukaran gas dari alveoli ke kapiler. Oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh masuk ke dalam arteri, ke kapiler maksud saya, kemudian CO2 yang sudah tidak terpakai ini dikeluarkan ke alveoli, sehingga nanti akan dikeluarkan lagi ke udara. Nah, inilah proses di mana terjadinya difusi atau pertukaran gas yang terjadi antara alveoli dengan kapiler. Ya. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses difusi ini, itu yang pertama adalah ketebalan membran respirasi. Apakah alveolinya tebal atau tidak, itu akan mempengaruhi. Semakin tipis alveoli, ini akan semakin memudahkan proses difusi terjadi. Kapan terjadinya ketebalan? Misalnya pada saat kita banyak mukus ya, pada orang-orang misalnya yang menderita penyakit tuberkulosis, pneumonia, di mana di sini banyak ada cairan, itu akan menghambat proses difusi. Yang selanjutnya adalah luas permukaan membran. Semakin luas membran-membran untuk berdifusi, ini akan semakin mudah pula terjadinya proses difusi. Dan yang terakhir adalah konsentrasi daripada gas itu sendiri. Dimana kalau konsentrasi oksigen itu bagus, itu akan memudahkan proses difusi yang terjadi di alveoli dengan kapiler. Proses yang ketiga setelah terjadi difusi adalah transportasi. Sesuai dengan namanya, transportasi berarti berpindah, bergerak. Jadi setelah oksigen dengan CO2 ditukar, maka nanti oksigen akan ditransportasikan, akan dipindahkan dari kapilari ke pembuluh darah, dan nantinya akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana cara oksigen itu berpindah atau melakukan transportasi? Tentu saja yang pertama adalah yang paling banyak berikatan dengan Hb, ya. Jadi oksigen itu akan berikatan dengan hemoglobin yang ada di dalam darah. Nah, hemoglobin yang merupakan bagian dari sel darah merah itu akan berikatan dengan oksigen dengan membentuk oksihemoglobin. Dan dengan bantuan hemoglobin tersebut, maka oksigen akan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Artinya dari kapiler, kemudian ke arteri pulmonalis, dan akhirnya dari kapiler kemudian ke vena pulmonalis, dan akhirnya nanti ke seluruh tubuh yang dipompakan oleh jantung. Nah, itu adalah proses transportasi yang pertama, yaitu dengan menggunakan hemoglobin. Yang kedua adalah atau berikatan dengan hemoglobin. Yang kedua adalah larut dalam plasma. Kita ketahui bahwa darah itu selain terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, juga ada yang dinamakan plasma. Jadi oksigen larut dalam plasma, kemudian nanti beredar sesuai dengan peredaran darah dalam tubuh manusia. Itulah yang dinamakan dengan proses transportasi. Jadi sebagian besar atau kurang lebih 97%-nya oksigen dalam darah itu diangkut oleh eritrosit, yaitu tadi sudah saya sebutkan dalam bentuk berikatan dengan hemoglobin, dan sisanya kurang lebih 3% itu larut dalam plasma, sehingga nanti seluruh oksigen yang telah didifusi dalam proses difusi itu akan dialirkan
ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Nah, proses pertukaran gas proses transportasi gas ini nanti akan dilanjutkan ke proses yang selanjutnya, yaitu setelah proses transportasi gas akan dilanjutkan dengan proses pertukaran gas di jaringan yang dinamakan dengan proses perfusi, di mana proses perfusi itu setelah ditransportasikan ke seluruh tubuh, maka tubuh akan menggunakan oksigen tersebut untuk metabolisme, di mana di sini oksigen itu akan dipakai oleh sel. Jadi di sini oksigen yang tadi sudah diedarkan ke seluruh tubuh itu akan disebarkan dan akhirnya oksigen itu dipakai oleh sel untuk melakukan metabolisme, dan sisa hasil metabolisme yang berupa karbon dioksida itu akan dikeluarkan ke darah. Ya, kemudian akan dikembalikan lagi ke paru-paru untuk dilakukan proses yang selanjutnya, yaitu difusi. Nah, jadi seperti itulah nanti akan berputar-putar dari mulai proses ventilasi, kemudian difusi, selanjutnya adalah transportasi, perfusi, dan akhirnya ventilasi lagi, dan selalu seperti itu dalam siklus proses pernapasan manusia. Nah, kemudian apa saja sih yang mempengaruhi kerja daripada sistem pernafasan? Tentu saja sesuai dengan yang sudah dipelajari di sistem persarafan, di mana pusat dari seluruh kegiatan yang ada dalam tubuh kita itu dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Begitu juga dengan pernafasan. Pernafasan di sini akan dikendalikan oleh korteks cerebri atau cerebral cortex yang ada di sistem saraf pusat tubuh manusia, yaitu otak. Ya, di sini adalah yang mengendalikan seluruh proses bernapas kita. Apakah kita perlu bernapas secara normal, kemudian bernapas harus cepat atau bernapas lambat, itu tentu saja dipengaruhi oleh korteks. Kemudian setelah itu kita melihat bagaimana sih alveolus yang normal. Nah, ini adalah yang normalnya alveolus itu seperti ini. Kemudian ini kalau terjadi adanya emfisema, ya, ini juga sama. Jadi hanya kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan. Nah, ini juga bagaimana sih misalnya terjadinya bronchopneumonia, di mana terdapatnya penumpukan cairan di paru-paru. Nah, ini seperti ini. Cairannya dari mana? Tentu saja cairan yang dihasilkan oleh mukus karena banyaknya benda asing yang masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, ini juga sama, adalah contoh-contoh kelainan-kelainan dalam sistem pernafasan. Ya, sebetulnya ini tidak termasuk ke dalam anatomi fisiologi, tetapi ini perlu tahu saja bahwa terdapat kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang terjadi di sistem pernafasan. Nah, ini adalah skema kalau tadi masih belum jelas mengenai produksi suara manusia. Jadi suara manusia itu terjadi pada saat kita ekspirasi atau mengeluarkan napas. Karena adanya di sini tekanan dari paru-paru, kemudian masuk ke dalam pharyngeal cavity, kemudian nanti di sini akan terjadi menggerakkan dari vocal cord atau pita suara dan akhirnya bisa mengeluarkan suara. Nah, ini juga sama bagaimana proses terjadinya bernapas secara animasi. Ini juga sama tadi yang sudah disebutkan, adanya pertukaran gas yang terjadi di alveoli. Ini hanya untuk penekanan-penekanan saja agar teman-teman lebih mudah dengan beberapa gambar. Nah, ini adalah hubungannya antara proses bernapas dengan proses sirkulasi yang ada dalam sistem kardiovaskular manusia. Demikian penjelasan dalam sistem pernafasan dari mulai anatominya sampai dengan fungsi atau fisiologi dari sistem pernafasan. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman untuk belajar atau memahami anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.